Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Para jamaah pengajian ranting Sabrang yang malam hari ini bertempat di rumah Bapak Suno, Bapak Sinten? Suno, yang selain hajatnya adalah sekarang ini pengajian ranting, juga alhamdulillah mengungkapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala telah mampu menempati rumah baru. Juga dalam rangka kita mumpung berkumpul, menurut Pak Haji Heri tadi, kita sambil mendoakan Ibu Sanimah, Allah yarhamha. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mulia, semua dosa-dosanya diampuni, segala kepemilikannya di dunia diganti dengan yang lebih baik di alam barzah sampai ke akhirat kelak, diberi teman-teman yang lebih baik dari teman-teman atau keluarga besar ketika di dunia, diberi rumah kediaman yang lebih baik dari rumah kediaman beliau ketika ada di dunia, dan dibebaskan dari siksa neraka dan diberikan peluang besar untuk kelak masuk surga. Amin Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak, jamaah pengajian ranting Sabrang, ranting Muhammadiyah ranting Sabrang, rahimani wa rahimakumullah. Singkat malam hari ini ingin kita telisik kembali. Setiap ini malam Jumat ya Pak, setiap Jumat hampir pasti muqaddimah di dalam khutbah itu apa sih? Ittaqullaha haqqa tuqatih, surat Ali Imran 102 itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini mudah-mudahan tidak ada yang tidak paham ya Pak maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Artinya perintahnya ini tidak hanya sekedar takwa, tetapi harus takwa seonggun. Artinya berarti ada takwa setaonggun. Ini sering sih sebenarnya yang saya sampaikan di dalam khutbah itu penjelasan seperti ini, tetapi kalau di dalam khutbah itu kan nggak bisa santai, nggak bisa sedetil begini Pak. Malam hari ini kita akan ambil angle di muqaddimah, karena kita setiap Jumat kita semua mendengar itu, jangan sampai kita tidak paham. Satu, yang pertama berarti ada ketakwaan yang tidak onggun, tidak haqqa tuqatih. Padahal yang diperintah oleh Allah dalam Ali Imran 102 itu adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, takwa yang sesungguh-sungguhnya. Berarti bagaimana takwa yang sesungguhnya itu? Inilah yang harus kita dalami lebih dalam sehingga kita tidak salah alamat gitu, tidak salah alamat. Wis pokoknya kok onggun gitu, onggun de Allah ya, onggun yang seberapa gitu. Kadang-kadang kita tidak ketemu itu Pak. Nah, untuk bertakwa maka kita harus paham apa yang dimaksud dengan ittaqullaha, bertakwa, sehingga tahu bertakwa yang haqqa tuqatih dan takwa yang ghairu haqqa, yang tidak sebenar-benarnya. Maka kita harus paham takwa itu apa. Sejak kita TK insya Allah, sejak kita kelas 1 SD sudah diberi penjelasan oleh guru agama kita bahwa bertakwa itu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan.
Ini ya Pak, ini yang selama ini kita dengar dan sudah ceket di dalam benak kita gitu. Tapi bagaimana kok kemudian ada yang haqqatuqati, ada yang tidak haqqatuqati? Maka kita harus ngaji lebih dalam gitu. Beberapa definisi tentang takwa itu banyak sekali kalau kita buka bab takwa itu di dalam beberapa kitab itu. Nah, tetapi yang kemudian kita bisa ambil satu definisi atau pemaknaan takwa yang insya Allah yang paripurna itu adalah anta mala bi taatillah ala nur minallah, dan tata'ruka maksiatallah ala nur minallah. Engkau menjalankan amal kebaikan yang didasarkan bi taatillah, yang didasarkan niat taat kepada Allah, dan ala nur minallah maknanya adalah harus memakai tata cara yang Allah perintahkan, memakai tata cara kebenaran versi Allah, nur minallah. Nah, jadi ini ternyata perintahnya kita sholat, tidak sekedar kita sholat, tidak sekedar kita sedekah, tidak sekedar kita berbuat kebaikan-kebaikan, tetapi ditandaskan di situ anta'mala bi taatillah. Perbuatan-perbuatan baik itu harus didasarkan pada niat taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Di dalam beramal kebaikan, di dalam beramal ibadah, kita harus palurus niat, harus membersihkan niat dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ini baru amaliyah kita nanti akan tidak kemana-mana. Tapi tidak cukup dengan itu, harus ala nur minallah. Kalau sudah niatnya ongguan de Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaannya pelaksanaannya harus memakai tata cara yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain harus mutabaah. Ketaatan yang kita lakukan, amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan, selain harus lurus niat ikhlas karena Allah, maka harus tidak keluar dari apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda pak orang yang sholat itu banyak sholatnya, niat taat kepada Allah, tapi ternyata tidak memakai tuntunan yang sahih, tidak memakai tuntunan yang valid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini anta'amala bi taatillah, belum ala nur minallah. Nah inilah, maka juga termasuk di dalam antaruka maksiat Allah, di dalam rangka meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus juga memakai niat taat kepada Allah dan ala nur minallah. Kalau kita tidak nyuri mangga, motifnya hanya khawatir kalau ketahuan jadi malu, begitu. Ini belum bitaatillah, belum berdasarkan niat ikhlas meninggalkan larangan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merujuk pada ketentuan amal soleh yang diterima oleh Allah adalah amal soleh yang niat ikhlas dan mutabaah. Ikhlas niatnya niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai keridhaan Allah, memperoleh pahala dari Allah, karena takut kepada Allah, itu dengan memakai tata cara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan. Ini Bapak-bapak sekalian, dari sini maka berarti yang haqqo tuqatih itu adalah yang memenuhi dua syarat ini, yang memenuhi dua syarat, memenuhi syarat ikhlas dan mutabaah di dalam kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rangka menjalankan yang diperintahkan maupun di saat kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah, harus berdasarkan keikhlasan, motifnya hanya kepada Allah dan memakai tata cara yang Allah yang Rasulullah tuntunkan. Maka kalau tadi kita di awal sudah kita buka, berarti ada ketakwaan yang ghairu haqqo tuqatih, yang tidak benar-benar. Yang tidak benar-benar berarti adalah yang satu, tidak ikhlas, yang kedua tidak memakai tuntunan yang sahih,
atau ikhlas tetapi tidak memakai tuntunan yang sahih, atau ala nur minallah, memakai tuntunan yang sahih tetapi kurang ikhlas. Maka dua unsur ini agar ketakwaan kita paripurna sebagaimana yang diminta oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah haqqa tuqatih, maka harus memenuhi dua unsur ini. Berapa menit Pak Haji? 20. Iya, kurang 10 menit. Yang tidak memakai tuntunan dari Rasulullah ketika sholat. Gitu Pak. Jadi kalau Rasulullah itu nuntunnya sholat, shollu kama ra'aitu usolli, kama ra'aitu usolli, kalian sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang dilihat oleh para sahabat itu ya gerakannya, ya bacaannya Bapak sekalian. Jadi kalau kita mau memakai tuntunan dalam hal sholat ini yang paling penting, kalau kita mau memakai tuntunan Rasulullah ya harus ngaji berema Rasulullah neka sholata berema sholata, doa iftitahnya berema. Doa iftitah itu banyak Pak, ada yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, titik. Rasul yang kalau kepakai kabira hanya itu, tidak kemudian disambung dengan kalimat dengan kata-kata yang lain, yang meskipun kata-kata yang lain itu juga ada tuntunannya, dirangkai sendiri, dianggap baik oleh akalnya sendiri. Ini tidak memakai tuntunan. Kalau pakai kabirah ya sudah, Allahu Akbar kabirah walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, titik. Kemudian Al-Fatihah. Atau kalau mau pakai wajah tuh ya sudah, Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Selesai. Terus kalau pakai Allahumma ba'id ya sudah, pakai Allahumma ba'id aja. Misalkan Allahu Akbar Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Ini yang kita kalau memakai tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Item-item yang saya baca tadi itu semua sahih Pak. Tapi ketika kita ngarang sendiri, oh Ustadz kalau saya pakai satu ini kurang rasanya Ustadz, saya mau pakai Allahumma ba'id saya sambung dengan kabirau. Kan kabirau sahih dalilnya, Allahumma ba'id sahih dalilnya. Tetapi ketika kita ngarang, kita rangkai, ini masalah Pak. Berarti tidak ra'aitu kama usolli, tidak melihat cara sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantaranya. Ya banyak. Dan kalau kita ngarang-ngarang sendiri itu, selain kita kemudian luput dari haqqa tuqatih, maka kita bisa terjerumus dalam dosa karena kita mengada-ada di dalam hal ritual ibadah. Ini panjang bahasanya, tetapi poin-poinnya seperti itu. Terus kemudian di dalam surat Al-Ahzab 70 dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqullah wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkata-katalah dengan perkataan yang baik, perkataan yang sadid. Nah ini Bapak-Bapak sekalian, nah, kita sudah ketemu rumus tadi bagaimana yang haqqa tuqatih, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah atau memenuhi permintaan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dan kita jangan sekali-kali kedahuluan maut, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali telah benar-benar berserah diri pada Allah. Terserah, kalau kita bertakwa ya harus takwa sesuai dengan yang Allah minta, yang haqqa tuqatih. Dalam beramal ibadah, dalam menunaikan ketaatan harus ala nur, harus bi taatillah dan ala nur minallah. Harus memakai keikhlasan, betul-betul kita mengesahkan Allah di dalam beramal itu dan memakai tuntunan yang ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak, seberapapun amal kita, sebagus apapun yang ibadah yang kita kerjakan, maka wahuwa raddun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan menguap sia-sia. Bahkan dalam tinjauan yang lain justru berdosa karena mengada-adakan sesuatu yang tidak ada di dalam hal ibadah, dan itu dolalah,
kullu dhalalatin finnar. Ini bahaya sekali, bahaya sekali. Maka kita waspadai itu untuk diri kita, kita paham betul segala sesuatu hal ibadah itu man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Apabila seseorang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah, amalan ibadah, ibadah ritual yang tidak ada perintah dari kami, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan itu sebagus apapun, sebanyak apapun, sekhusyuk apapun, dia akan sia-sia. Naudzubillah. Nah, qulu qaulan sadid, perkataan yang benar ini merupakan elemen sangat penting di dalam membangun kerangka ketakwaan. Salah satu barometer dari ketakwaan seseorang adalah qaulan sadid. Maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Perkataan yang baik, Pak. Baik itu tidak hanya benar. Baik itu unsurnya dua. Benar iya, terus dalam menerapkannya juga harus sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kondisinya. Perkataan benar kalau dikatakan, disampaikan dalam kondisi yang salah, maka akan mendatangkan mudarat. Contoh kecil, misalkan kita besuk teman yang sakit sudah stadium berapa begitu, langsung ngomong, antum ini kemarin teman kita yang dikotakan seperti ini, 2 hari mati. Banyak istighfar ya, banyak istighfar, pokoknya akhiri hidup dengan la ilaha illallah. Malah langsung mati bisa-bisa, Pak. Ini perkataan benar bahwa kemarin ada teman yang seperti ini meninggal, benar kata-katanya. Terus banyak berkalimat tahlil, banyak la ilaha illallah, karena apabila ucapan terakhir seseorang itu dari kematiannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Benar juga. Tetapi disampaikan dalam kondisi yang tidak tepat. Nah, itu tidak sadid. Maka qaulan sadida adalah ucapannya yang harus benar secara kandungannya dan situasinya juga harus benar. Ada kisah nyata dari teman yang di Madinah, cerita suatu hari dia berangkat ke masjid. Ya, meskipun bukan orang Arab, pakai sorban karena melindungi dari debu-debu dan dingin, betul. Nah, ketika jalan, lihat di atas melewati kebun kurma begitu, di atas ada orang masih kerja, Pak. Masih kerja ngeresiki tapasnya atau apalah begitu. Terus disapa orang itu, fulan, apa nggak dengar nih sudah waktunya adzan? Antum kerja terus, ayo turunlah, masa nggak dengar? Nah, seperti ini. Lalu orang ini turun, Pak. Orang ini turun dengan mimik yang nggak enak, bawa arit lagi, Pak. Nah, anak yang nyapain tadi, yang mengingatkan, peringatannya betul. Ini akhirnya nggak enak, berasanya lari, Pak. Jangan-jangan nanti dibacok gitu. Kemudian setelah dari masjid, cerita ke temennya begitu, antum ya harus dengan cara yang baik lah, mengingatkan bagaimana ya bisa tersinggung lah, meskipun baik ucapannya, meskipun benar ucapannya, tapi itu tidak baik. Lalu besoknya, Pak, sama, orang yang sama tetapi sudah tidak pakai sorban, tidak pakai cadar dan lain sebagainya, biasa pakaiannya. Lewat lagi, dilihat lagi, wahai saya, masya Allah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ngomong dibujuk, masya Allah, masih kerja, ini mulia sekali, merawat tanaman Allah begini. Ini sudah duhur, tapi ayo sebaiknya kita ini dulu. Dengan kata-kata yang bagus. Toyib, baik. Turun, Pak. Turun, kemudian pemuda ini ditepuk. Antum ini masya Allah, memperingatkan orang dengan cara yang baik sekali. Terima kasih sudah diingatkan. Nggak seperti orang kemarin tuh, mangkel saya. Nah, seperti itu. Dengan perkataan yang sama, dengan peringatan yang sama, dengan cara yang berbeda, Pak, menghasilkan buah yang berbeda. Ini qaulan sadid. Nah, kalau kita sudah betul-betul memperhatikan kebaikan ucapan, baik itu kandungannya tadi benar harus, kemudian tepat dalam menyampaikan, kemudian apa buahnya, yuslih lakum a'malakum. Allah Subhanahu wa taala akan menata amalan kalian, akan mepatepak jalan hidup kalian. Kalaupun misalkan seseorang ingin
sudah punya niat bermaksiat, apakah mau mencuri, apa mau korupsi, qadarullah, Allah tata, Allah kondisikan untuk tidak jadi. Ini diantara buah dari qulu qaulan sadid, perkataan yang baik. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, kemudian tentu setelah dia bertakwa dan dia bisa menopang ketakwaannya itu dengan ucapan-ucapan yang baik begitu, maka Allah memberikan maghfirah. Dan kalau sudah Allah memberikan maghfirah, itu sudah berapapun dosanya, setumpuk segunung apapun, kalau Allah mengampuni, apa dikata, mau-maunya Allah. Tetapi ampunan Allah ternyata ada banyak elemen yang harus kita penuhi, diantaranya bertakwa dan berkata-kata dengan perkataan yang baik. Ini Bapak-bapak sekalian yang sering sekali di dalam khotbah-khotbah, di dalam kajian-kajian sebagai mukadimah itu selalu disampaikan. Nah, jangan sampai kita tidak paham, karena ini ternyata mengandung satu hal yang prinsip. Maka Nabi SAW menuntunkan kalau berbicara itu mukadimahnya adalah ayat-ayat itu, ayat-ayat ketakwaan itu. Jadi jangan bosan kalau, dan para dai juga, para penyampai juga tidak perlu bosan, tidak perlu enggan untuk terus menyampaikan itu, karena motifnya adalah mengikuti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, bacakan ketika bermukadimah, ketika hendak menyampaikan segala sesuatu. Maka kalau ada khotib yang mukadimahnya itu terus gitu, ya jangan dibatin jelek gitu, karena bisa jadi dia mengikuti, berniat menjalankan kesunahan apa yang disampaikan Nabi seperti itu. Nah, itu Bapak sekalian, kita mudah-mudahan yang hadir di sini bisa membangun diri, bisa membangun ketakwaan kepada Allah yang haqqa tuqatih. Karena bahaya sekali jangan sampai kita belum haqqa tuqatih kemudian kedahuluan kita meninggal atau mati. Maka mudah-mudahan ya dengan pencerahan-pencerahan, dengan banyak-banyak diskusi, tercaturan saya bermanfaat dengan teman terhadap hal-hal yang sangat-sangat prinsipil seperti ini, mudah-mudahan bisa mendatangkan taufik pertolongan Allah. Hati kita dibimbing oleh Allah untuk kuat, untuk menseleksi kata-kata. Gimana dalilnya? Hadisnya, mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah perkataan yang khair, hanya perkataan yang khair. Atau kalau tidak punya modal untuk berkata yang baik, mending diam. Dan perkataan itu ada 6 kategori. Ada yang perkataan yang sudah pasti betul, tidak ada celah untuk salah, yaitu perkataan kalamullah. Al-Quran ayat-ayat itu la raiba fih, di dalamnya nggak ada celah salahnya. Ada kemudian perkataan yang memiliki kemanfaatan yang sangat besar dan memiliki celah, masih ada celah kesalahannya. Kemudian 50-50 antara kesalahannya dengan kebenarannya, manfaatnya maupun mudaratnya 50-50. Atau ada bentuk perkataan yang tidak mendatangkan manfaat, juga tidak mendatangkan mudarat, yang mubah-mubah saja. Ada perkataan yang kelima, perkataan itu yang mudaratnya kalau dikatakan lebih besar dari manfaatnya. Dan ada perkataan yang sepenuhnya mudarat, itu ucapan-ucapan kemusyrikan misalnya atau kekafiran. Nah, ini mudah-mudahan kita terjaga dari kata-kata yang tidak bermanfaat, sehingga kita terbimbing oleh Allah hanya mengatakan perkataan-perkataan yang baik, benar dan tepat di dalam menyampaikan. Ada sesuatu Pak Ji sampai sini? Mungkin ada yang perlu diperjelas dari sini tadi? Sudah sangat jelas ya? Saya sudah berlatih untuk menyampaikan supaya sejelas-jelasnya. Atau nggak mudeng? Itu gimana? Alhamdulillah. Kalau sudah, kita akhiri. Sekali lagi kita doakan Ibu Sanimah, Allah yarhamha. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.